Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi sini saya Penjaya kembali bertemu dengan Anda di video ramalan channel YouTube saya ini. Sekali ini saya akan meramalkan tentang sambungan zodiak yang terakhir yaitu tingkatan yang ke-12 yaitu zodiak Sagittarius ya di bulan 11, situasi kondisinya bagaimana di bulan November. Nah, jadi di sini teman-teman kembali saya akan mengajak Anda itu meminta dukungan untuk like dan subscribe supaya video channel YouTube saya ini selalu mendapatkan yang terbaik ya, selalu memberikan suatu hasil ramalan kepada Anda ya. Karena memang teman-teman saya tidak akan mengecewakan Anda untuk memberi ramalan yang super bagus ataupun yang menarik perhatian buat Anda semuanya. Jadi teman-teman di sini hasil ramalan saya ini uh, anggaplah sebagai hiburan saja karena memang ramalan ini tidak perlu Anda percayai 100% karena memang ramalan ini itu semua berdasarkan ada yang berdasarkan kehendak Tuhan ataupun sesuai dengan gambaran. Jadi ramalan ini tidak ada sesuatu hal yang akurat karena memang jika sesuai dengan Anda syukuri, Anda ambil yang positif. Jika tidak, ya Anda ambil aja sebagai suatu hikmah ataupun sebagai hiburan saja ya. Oke teman-teman di sini bagaimana situasi kondisinya untuk yang di bulan 11 zodiak Sagittarius itu bagaimana ya? Karena memang situasi kondisinya itu biasanya selalu mendapatkan suatu ramalan yang sangat bagus ya. Nah jadi zodiak Sagittarius ini ya satu kalau yang saya tangkap nih aura positifnya itu memang ada sesuatu kejanggalan ya. Jadi di sini coba saya akan terawang. Sebelum saya menerawang, saya akan meminta teman-teman YouTuber supaya untuk mencurahkan semua hati dan pikiran Anda kepada video ramal ini ya, supaya saya bisa menangkap aura positif dari apa yang Anda pikirkan ya, apa yang Anda curahkan gitu. Oke, di sini teman-teman sambil Anda mencurahkan semua hati dan jiwa pemikiran Anda ke dalam video ramalan ini, saya akan menerawang situasi kondisinya bagaimana tuh orang yang berzodiak Sagittarius. Nah, jadi di sini teman-teman, aura positifnya itu yang bisa saya tangkap. Untuk orang yang berzodiak Sagittarius itu memang biasanya eh, selalu membawa dampak itu eh, mengayomi teman ya, selalu setia terhadap teman ya. Tapi di kali ini untuk yang di bulan 11 ini untuk orang zodiak Sagittarius itu ya mungkin ada suatu masalah yang menghinggapinya itu memang selama ini sangat dikandung badan ya, selalu dijadikan beban karena memang di sini ya zodiak Sagittarius itu memang selalu ingin mendapatkan suatu membuka lembaran yang baru ya, supaya bisa berpikir positif ya, karena memang dalam intinya itu hal positifnya itu ya memang selalu untuk zodiak Sagittarius selalu memang mendapatkan yang terbaik, selalu berpikir yang terbaik dan selalu berpengharapan yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Sagittarius itu memang tidak semua halnya itu memang bisa dicapai. Karena memang yang saya lihat di bulan 11 ini zodiak Sagittarius benar-benar ingin merubah diri menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini apapun yang tidak baik, apapun yang selama ini selalu dikandung badan, memang selalu terbawa suatu suasana yang membebani hati gitu ya. Nah jadi di sini untuk zodiak Sagittarius itu memang uh, selalu ibaratnya ingin membuka lembaran baru, berhubungan yang baik dengan orang lain, juga ingin selalu berpikiran yang realistis ya, selalu berpikiran yang selalu tidak ingin memasangkan kehendak ya. Biasanya sih untuk orang zodiak Sagittarius itu kan sifatnya itu kan selalu merasa dirinya yang paling benar ya, selalu berpikiran yang benar, selalu berkata-kata yang benar ya. Jadi di sini ya kali ini di bulan 11 ini dia ingin selalu berpikiran yang sangat realistis ya. Nah, jadi di sini belum tentu yang realistis itu berpikiran seperti contohnya seperti berhubungan dengan materi, keuangan, ya. Tapi di sini dia ingin merubah diri itu menjadi suatu hal yang merubah menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman itu aura positif yang saya tangkap di bulan November. Nah, jadi di sini teman-teman
saya akan melanjutkan dengan menyeduhkan air dengan ditandai bunyi tanda lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyeduhkan air dulu untuk melihat aura-aura Anda di bulan 11 untuk zodiak Sagittarius. Nah, di sini teman-teman, aura ini sangat bagus sekali ya. Karena memang di sini saya melihat ada seseorang wanita ataupun dia bukan seorang wanita tapi seorang gadis ya. Seorang gadis yang sangat perawan ya. Ini yang tak bernoda nih, yang saya lihat ini sedang mengambil air di sumur ya. Nah, ini udah mengambil, ini juga menimba air ya. Jadi menimba air itu menimba air ke tempat wadah lain ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini auranya itu sangat bagus sekali ya. Karena memang aura ini ditandai dengan seorang gadis perawan ya. Ya, jadi di sini menimba air, mengangkat air ya, mengangkat dan memindahkan ke suatu tempat. Ini sangat bagus karena memang suatu hal yang positif bisa Anda dapatkan ya. Jadi di sini untuk zodiak Sagittarius di bulan 11 tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh memang jatuh bangun, ataupun memang Anda memang selalu terbawa diri dalam kesadaran supaya Anda tuh selalu melakukan yang terbaik dan selalu membawa diri dalam hal lingkungan yang baik. Nah, jadi di sini Anda benar-benar tidak ingin diri rugikan ataupun merugikan orang lain, tapi di sini suatu hal yang prinsipnya Anda katakan bahwa Anda jangan terlalu suka untuk menyenangkan orang lain, tetapi Anda juga perlu dan disenangi perasaan Anda sendiri ya. Karena memang suatu hal yang baik untuk orang lain memang cukuplah sangat baik, tapi juga tidak cukuplah besar untuk Anda sendiri. Jadi di sini aura Anda itu yang bersikap menimba air, mengangkat air ini, Anda bisa menjadikan suatu hal pelajaran ataupun pengalaman dalam suatu bidang ataupun suatu hal yang perlu Anda kerjakan gitu. Nah, jadi di sini Anda hadapi itu di lingkungan sekitar Anda itu Anda penuh dengan meyakinkan diri, Anda perlu dengan percaya diri bahwa itu Anda selalu mendapatkan yang terbaik. Jadi di sini teman-teman Anda perlu banyak diharuskan untuk lebih banyak berdoa, meminta petunjuk pada Tuhan, karena memang apa yang kita pikirkan tuh belum tentu yang terbaik, karena memang di apa yang kita pikirkan tuh yang terbaik tuh pasti selalu ada suatu hal yang kerugian yang bisa menimpa kita gitu ya, ibaratnya bisa menimpa kesialan atau kemalangan. Jadi di sini kita sebagai manusia orang awam itu kan pasti kita tidak tahu yang mana yang harus kita kerjakan, apa yang harus dilewati dan apa yang harus dilakukan. Jadi di sini yang saya lihat di sini untuk aura air ini ya sangat bagus. Cuman di sini Anda perlu memperhatikan, perlu perhatian ekstra dengan lingkungan sekitar Anda karena memang tidak semuanya itu selalu baik di mata Anda gitu ya. Oke, teman-teman udah cukup tahu ya, cukup paham. Sekarang saya akan melanjutkan dari hasil meramal kartu remi. Di sini saya akan membagi-bagikan kartu menjadi 3 bagian ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada 3 kartu ya. Saya akan meramalkan tentang hoki rezeki. Di sini meramalkan tentang kekeluargaan ataupun percintaan. Yang ketiga tentang pencerahan ataupun pencerahan aura ataupun kesehatan ya di sini ya. Oke, di sini saya akan mengambil kartu pertama yaitu meramal tentang hoki rezeki.
Nah, jadi di sini dua kartunya ini mengatakan bahwa, nah, tiga kartu ini mengatakan bahwa memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada sesuatu hal yang memang selalu Anda berpikiran itu semua hal yang baik, ya. Karena memang di sini seperti halnya ya, kita selalu mengatakan bahwa semua hari baik, ya. Hari baik, bulan baik, tahun lahir baik, ya. Karena memang di sini apa yang kita lihat, apa yang kita bilang, apa yang kita rasakan belum tentu itu baik karena teman-teman. Sedangkan kita punya sepasang mata, kita melihat apa yang kita lihat itu baik, belum tentu baik. Apa yang kita rasakan itu kita merasakan bahwa itu yang terbaik. Padahal itu masih bukanlah yang terbaik, teman-teman. Jadi di sini bagaimanapun juga kita sebagai manusia orang awam pasti kita selalu merasa bahwa hidup ini kita harus bisa merasa puas gitu ya teman-teman ya. Baik atau tidak, terbaik atau tidak, terburuk atau tidak, kita apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, kita harus bisa merasa puas gitu ya. Jadi kita merasa puas itu berarti kita tanpa ada sesuatu hal yang mencegah, tanpa ada sesuatu hal yang menghalangi kita supaya itulah yang suatu kata puas itu dalam diri kita ya, supaya tidak ada yang membebani kita dalam kehidupan kita gitu. Nah, jadi di sini saya akan lagi membuka lagi dua kartunya mengatakan bahwa nah, dua kartu ini mengatakan bahwa memang suatu banyak hal gejolak ya. Ya, jadi di sini Anda kerjakanlah ya, tidak perlu menggebu-gebu, tidak perlu terbawa suasana, Anda tidak perlu menampilkan diri bahwa yang Anda yang terbaik. Anda tidak perlu menampilkan bahwa Anda itu adalah hal yang sangat baik karena memang orang lain selalu menilai walaupun tanpa kita sadari kita bisa dinilai apakah itu baik atau tidak gitu ya. Karena memang suatu penilaian itu selalu datang secara tiba-tiba ya tanpa kita sadari. Karena memang di situ bisa dibilang itu adalah suatu karma ya. Karena memang suatu penilaian ketika kita selalu bertemu dengan orang lain pasti selalu ada orang yang menilai bahwa itu Anda tidak baik. Itu Anda selalu merasa begini dan begini. Anda dinilai, Anda diceloteh, Anda diberi nasihat, ya. Itu memang ya sangat bagus ya bisa buat kita tuh membuka diri. Cumanya di sini ya teman-teman, kita sebagai manusia awam itu kan pasti kita selalu berpikir bahwa ini ingin menjadi yang terbaik. Tapi kita selalu lupa ataupun melupakan bahwa kita akan selalu melakukan yang terbaik gitu ya. Terkadang aja apa yang kita lakukan tanpa kita sadari itu pun juga sudah baik di depan mata ya, di depan mata manusia gitu ya. Jadi di sini semua penilaian orang lain itu tergantung dari apa yang kita lihat, dari apa yang dinilai oleh orang lain ya. Jika memang itu baik, pasti orang selalu menilai Anda, oh kamu itu orangnya baik gitu ya. Orang punya sifat nasihat yang baik. Nah, tutur kata juga baik ya. Jika memang bertemu dengan orang yang suasana hatinya, emosionalnya sedang tidak baik, pasti apa yang dia lihat dari Anda pasti selalu memberi nasihat, selalu mengatakan bahwa Anda itu tidak baik gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini berbagai banyak penilaian, berbagai banyak pendapat, apa yang dinilai dilihat dari mata seseorang itu sangat susah sekali karena memang pada kita selalu membawa diri itu dalam hal yang sangat baik, tapi orang lain selalu menilai itu masih belum baik gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menondongkan diri, selalu menonjolkan, selalu membawa diri itu dalam suatu kesadaran tingkat tinggi, karena memang apapun yang kita kerjakan belum tentu itulah yang baik di mata manusia gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini dari kartunya ini banyak mengalami suatu hal yang memang tidak selalu mendapatkan respon ataupun tanggapan dari orang yang di lingkungan sekitar Anda ya. Anda berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi pasti ada orang yang tidak menilai Anda.
Anda selalu ingin merubah diri menjadi yang lebih baik, pasti selalu ada orang yang selalu menilai bahwa Anda tuh masih belum bisa merubahkan diri yang menjadi lebih baik. Jadi di sini tetaplah fokus pada diri Anda sendiri, lakukanlah apa yang perlu Anda lakukan, tetapi Anda tidak perlu terlalu memaksa diri atau menyiksa diri batin Anda untuk melakukan yang terbaik, karena memang yang terbaik itu tanpa kita sadari itulah yang baik. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini 3 kartunya mengatakan bahwa nah, di sini 3 kartu ini seperti yang saya katakan tadi, anda bakal dijauhi ataupun dicemooh ataupun acuh tak acuh ya, karena memang di sini dibalik kesadaran tinggi, kesadaran yang kita lakukan itu belum tentu kita selalu membawa diri itu dalam hal yang terbaik kepada orang lain. Terkadang itulah orang kita melakukan yang terbaik itu pasti ada orang selalu menilai bahwa itu merasa menjijikkan ataupun merasa tidak leluasa ataupun merasa tidak biasa sehingga Anda dijauhi gitu ya. Mungkin ada orang bisa menilai bahwa kamu itu terlalu lebay ya. Kamu itu terlalu berlebihan gitu ya teman-teman ya. Biasanya kamu seperti ini, kenapa kamu seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini eh tunjukkanlah semua sifat sikap Anda itu ya seperti biasanya, jangan terlalu menonjolkan diri karena memang yang terbaik itu belum tentu terbaik ya di sini ya. Oke, di sini saya akan memberikan ini pesannya apa. Nah, jadi di sini teman-teman, bentar ya teman-teman, saya akan simpan dulu kartu ini. Nah, jadi di sini teman-teman, ini pesannya mengatakan bahwa Anda di bulan 11 ini Anda bakal bisa mendapatkan suatu dewa penolong ya. Suatu bisnis, suatu hal yang bisa Anda terapkan karena memang di sini cuma belum ada waktunya ya. Mungkin di akhir bulan 11 ataupun menjelang masuk ke bulan 12 ya. Karena di sini Anda bisa melakukan suatu hubungan kerjasama karena suatu hoki rezeki itu ada pada seseorang ini ya. Tapi di balik itu semua, pasti ada satu orang yang ingin mencelakakan, ingin menghalang-halangi hoki rezeki Anda. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang bakal bisa Anda didatangin kepada Anda ya, bisa mendapatkan suatu hal yang positif, mendapatkan suatu hal yang memang ini ada dewa penolong yang bisa membantu Anda ya, mungkin dari suatu keuangan finansial ya. Itu juga bisa membantu Anda tuh dari segala hal yang positif ataupun yang buat Anda tuh selama ini terbebani ya. Nah, ini adalah sifat ciri seorang wanita, yaitu orangnya ini adalah kuning langsat ya. Rambutnya panjang, badannya mungkin lumayan berisi, orangnya tinggi ya, nggak gitu langsing ya. Nah, rambutnya panjang. Ini adalah dewa penolong yang bisa membantu Anda, tapi masih belum bisa nampak untuk kapan bisa datang menghampiri Anda ya. Oke, di sini ini adalah orang yang benar-benar ini adalah orang-orang yang benar-benar menghasut ataupun menghalangi, menghindari ataupun menghalangi semua hal yang baik yang Anda dapatkan. Ini adalah orang yang sangat tidak baik, adalah rambutnya ikal, ya, kulitnya hitam, ya, ataupun kecoklatan. Itu juga rambutnya ikal, bisa juga bisa bilang rambutnya lurus, rambutnya panjang, kurus tinggi langsing ya. Ini adalah orang yang sangat tidak baik yang bisa mencelakakan Anda ya. Bisa menutupi aura rezeki Anda. Jadi Anda harus perlu hati-hati jika Anda bisa terlalu peka, sensitif terhadap orang ini, Anda cukup lihai ya, bisa tahu bahwa orang ini akan mencelakakan Anda. Anda harus bersikap hati-hati ya. Oke, di sini Anda cukup tahu ya teman-teman, hoki rezeki Anda di bulan 11. Biasa-biasa saja Anda lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Kerjakanlah yang sebelumnya belum Anda selesaikanlah secepat mungkin. Jangan melakukan pembenahan diri, tapi Anda lakukanlah dengan kewaspadaan. Oke, teman-teman, di sini saya akan lanjut lagi dengan kartu kedua, yaitu percintaan ataupun kekeluargaan.
Nah, jadi di sini percintaan atau kekeluargaan. Nah, di sini percintaan kekeluargaan sangat tidak bagus ya di bulan September di bulan November. Nah, tapi di sini mengatakan bahwa ada peluang soal percintaan ya. Nah, jadi di sebelah kiri ini banyak mengalami kesedihan ya. Di sini juga percintaannya sangat bagus ya. Cuma ada apa sih di sini di kartunya ya? Di sini di kartunya mengatakan bahwa satu di sini kekeluargaan dari pasangan mungkin di sini uh, masih banyak mendesak Anda untuk cepat menikah ya. Tapi di sini ada suatu pernikahan ya. Cuman di sini masih belum tahu kapan itu terjadi ya. Jadi di sini suatu percintaan kekeluargaan ini memang uh, banyak yang ingin menjodoh-jodohkan Anda, banyak yang ingin memberikan Anda itu suatu pasangan, cuman di sini masih belum ada yang sesuai dengan keinginan keluarga ataupun permintaan orang tua ya. Nah, jadi di sini uh, perlu banyak berdoa ya, perlu banyak meminta kepada Tuhan sesuai agama kepercayaan masing-masing, karena memang di sini suatu jodoh itu memang uh, tidaklah suatu hal yang sangat baik ataupun suatu hal yang sangat tepat untuk dijodohkan, karena memang suatu perjodohan itu memang harus benar-benar disikapi dengan baik ya, bukan hanya untuk dijodohkan tetapi harus benar-benar bisa merasa nyaman apakah jodoh itu bisa pasangan itu bisa menjadikan jodoh Anda itu selama-lamanya atau tidak. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa percintaan sedang dijodoh-jodohkan ya di sini ya teman-teman. Tapi di sini ya mungkin sangat susah untuk didapatkan, tapi di sini pasti suatu ada pernikahan, perkawinan ya. Cuman di sini masih belum nampak ya. Karena memang di sini masih mungkin dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan baru bakal ada mendapatkan jodoh, dan tidak lama pasti bakal melangsungkan ke pernikahan gitu ya. Oke, di sini saya akan lihat lagi 3 kartunya ini mengatakan bahwa nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa satu suatu uang modal ya, keuangan sangat susah. Jadi di sini rezeki memang masih belum bisa, masih butuh tambahan modal. Terus juga di sini juga butuh yang namanya apa yang Anda harapkan masih belum bisa tercapai ya. Jadi percintaan dari kekeluargaan membutuhkan Anda secepatnya untuk berkeluarga dan menikah ya. Dari satu sisi memang masih belum bisa mendapatkan jodoh ya. Jadi di sini Anda banyak bersabar karena memang belum mendapatkan suatu kepastian dalam perjodohan ini. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham untuk orang yang berzodiak Sagittarius, karena di bulan 11 ini perjodohan atau percintaan masih belum bisa Anda capai. Ya, di sini saya akan lanjut lagi dengan kartu ketiga, yaitu ramalan pencerahan aura ataupun kesehatan Anda. Nah, di sini pencerahan aura Anda itu di sini ya, teman-teman. Nah, di sini pencerahan aura itu mengatakan bahwa ada dewa penolong, tapi tidak bisa Anda capai. Tapi lebih banyak Anda bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Ini yang bisa membuat Anda tuh frustasi dan stres ya, banyak bersedih hati, kesel, kecewa ya. Amarah juga naik ya. Cuman di sini ya mungkin Anda tidak perlu banyak khawatir, karena di sini pencerahan aura itu memang lebih banyaknya amarah, lebih banyaknya sensitif, lebih banyaknya itu banyak menuntut ya, banyak memaksakan kehendak. Itu juga di sini Anda banyak bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Cuman di sini ya lebih banyak berdoa saja supaya menjauhkan diri itu sama dengan orang-orang tidak diinginkan itu supaya tidak dirugikan ya. Terus juga di sini ya teman-teman, banyak sekali perubahan di bulan 11 ini. Cuman Anda jangan terlalu banyak melakukan perubahan,
Karena memang dari orang-orangnya sendirilah yang menghampiri Anda yang banyak mengalami perubahan ya. Jadi di sini Anda tetaplah fokus pada pekerjaan Anda, fokus pada titik rencana tujuan Anda, supaya apapun yang Anda kerjakanlah supaya bisa terlaksana dengan baik. Oke, pencerahan aura ini kesehatan Anda tidak perlu banyak khawatir, perlu banyak gelisah gundah. Kesehatan Anda sangat baik sekali, cuma Anda lebih banyak bangun, tidur lebih awal, olahraga bangun pagi. Anda lebih banyak fokuskan diri untuk banyak mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan bergizi. Bila saja Anda perlu fitness ya, teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman untuk orang zodiak Sagittarius sudah cukup paham ya. Saya udah berbicara dari awal sampai akhir, kiranya memang teman-teman ini bisa membuat Anda tuh membuahkan hasil, membantu Anda tuh dalam kehidupan Anda lakukan, Anda laksanakan. Jika memang tidak sesuai dengan Anda ya mungkin tidak resonate ya. Mungkin Anda bisa anggaplah sebagai hiburan saja karena memang ramalan hanya sebagai ramalan, tidak bersifat uh, sesuatu hal yang memang benar-benar terjadi ya. Jika itu sesuai berarti Anda bersyukur dan mengambil suatu hal positif dan hikmah. Jadi di sini teman-teman sampai di sini dulu sama ramalan saya. Jika memang ada pertanyaan boleh ditanyakan, konsultasikanlah ke nomor WA saya. Jika teman-teman di sini ada yang bingung, masih ingin meminta jawaban yang lebih detail, bisa mencari saya di nomor WA saya. Oke teman-teman, di sini saya Venjaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.